Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang akan mempresentasikan dengan judul Sikap Wirai atau Menjaga Keharaman, yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama ada Mas Muhammad Ali Farhan dengan NIM 2119295. Yang kedua ada Mbak Ira Muftiroh dengan NIM 2119322, dan yang terakhir Linda Evangelista dengan NIM 2119328. Yang pertama saya akan menerangkan tentang pengertian wirai. Wirai berasal dari kata wara yang artinya menjaga diri atau bertakwa, sehingga wirai adalah malu berbuat maksiat kepada Allah dan manusia. Dalam istilah syariat, wirai artinya orang yang meninggalkan sesuatu yang meragukan, meninggalkan hal yang membuat kita tercela, mengambil hal yang lebih kuat, dan memaksakan diri untuk melakukan hal dengan lebih hati-hati. Selain itu, wirai juga diartikan sebagai suatu sikap menjauhkan diri dengan hal-hal yang haram dan syubhat, karena wirai merupakan inti agama dan yang berada di kawasan itu merupakan pangkal kebaikan bagi para ulama yang mengamalkan ilmunya. Jikalau semangat wirai terbangun dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, maka tidak akan menjadi tindakan-tindakan tak terpuji seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, korupsi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada dalil tentang wirai. Rasulullah SAW pernah menyampaikan nasihat berharga kepada Abu Hurairah yang artinya, "Wahai Abu Hurairah, jadilah orang yang wara, maka engkau akan menjadi sebaik-baiknya ahli ibadah. Jadilah orang yang qanaah, selalu merasa cukup dengan pemberian Allah, maka engkau akan menjadi orang yang benar-benar bersyukur. Sukailah sesuatu pada manusia sebagaimana engkau suka jika ia ada pada dirimu sendiri, maka engkau akan menjadi orang mukmin yang baik. Berbuat baiklah pada tetanggamu, maka engkau akan menjadi muslim sejati. Kurangilah banyak tertawa, karena banyak tertawa dapat mematikan hati." Baik, nama saya Ira Muftira, NIM 2119322. Oke, kita langsung masuk ke poin yang ketiga, yaitu mengenai tingkatan wara, di mana Imam Al-Ghazali itu membagi menjadi 4, yaitu waraul adl, waraul sholihin, waraul mutakin, dan waraul jitikin. Oke, kita bahas satu persatu, yaitu mengenai yang pertama yaitu waraul adalah sesuai dengan namanya. Pada tingkatan pertama ini diperuntukkan ataupun dimiliki kepada orang yang adil. Artinya, pada wara ini menjadi syarat dalam sikap adil pada suatu persaksian. Wara ini juga untuk seseorang yang telah melakukan ataupun selalu menjaga kesucian diri dari melakukan keharaman sesuai dengan apa yang telah digariskan atau dikatakan oleh sang ulama. Apabila jika ada orang yang melanggar sesuatu, maka orang yang melanggar sesuatu itu akan dinilai telah melakukan suatu perbuatan yang maksiat, sehingga atas keperluan tersebut itu bisa mengantarkan seorang tersebut ke panasnya api neraka ataupun ke dalam neraka. Maka dari itu, jangan melanggar, lebih baik. Yang kedua itu tingkatan waraul sholihin, di mana kedua orang tua ini diperuntukkan ataupun
syubhat. Apakah dari teman-teman sudah ada yang tahu apa itu perkara syubhat? Iya, namun sebelumnya jika ada yang belum tahu, saya kasih tahu sesuai dengan isi makalahnya, yaitu perkara syubhat adalah sesuatu yang belum jelas kehalalannya. Sudah paham? Berarti perkara ataupun suatu perkara yang belum jelas akan kehalalannya, pada itu masih ambang ataupun masih ragu-ragu apakah ini halal maupun apakah ini haram. Seperti apa contohnya? Seperti katak, seperti kuda. Terus itu jika dikonsumsi itu apakah halal ataupun haram gitu. Seperti juga suatu pekerjaan itu pekerjaan transaksi inah, di mana seorang penjual menjual barang kepada pembeli secara kredit, kemudian membelinya kembali dari pembelinya tadi secara kontan dengan harga yang lebih murah dari sebelumnya. Yang ketiga yaitu tingkatan warok mutakin. Pada tingkatan ini warok yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Artinya menjauhi segala sesuatu yang telah diharamkan secara fikih dan juga tidak termasuk pada kategori syubhat. Walaupun demikian dikhawatirkan dapat terjerumus pada keharaman. Seperti contoh, jika ada seorang yang sangat takut akan suatu keharaman, seperti ada orang yang mau menggibah ataupun mau membicarakan kejelekan orang lain, membicarakan aib orang lain kepada orang lain tersebut, itu orang tersebut itu akan langsung menghindar. Supaya apa? Kalau menghindar bukannya tidak menghargai, namun mengkhawatir ataupun takut akan ikut-ikutan gibah tersebut. Jadi kan kalau misalnya kalau ikutan gibah kan akan mendapatkan dosa ya, karena kan kita tahu bersama bahwa itu gibah itu perbuatan yang tidak baik dan tidak untuk dilakukan, dan tidak baik untuk tidak dianjurkan untuk dilakukan. Yang keempat itu tingkatan siddiqin, dimana pada tingkatan akhir ini, tingkatan yang keempat, yaitu warok ini dimiliki kepada orang-orang yang sudah mencapai derajat siddiq. Ia telah meninggalkan sesuatu yang tidak haram, tidak syubhat, dan tidak pula mengakibatkan sesuatu yang terjerumus ke dalam keharamannya. Pada warok ini mengutamakan sesuatu yang halal dalam pandangan siddiqin. Pada tingkatan ini lebih kepada seseorang yang melakukan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena takut menggunakan sisa umur yang ada untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi hal-hal yang tidak bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, ataupun hal-hal yang menjauhi diri kepada Allah, itu akan tidak baik. Maka dari itu manfaatkan sisa umur kalian untuk bisa lebih dekat lagi kepada Sang Pencipta kalian, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dari Imam Al-Ghazali, ada juga dari Ar-Raghib Asy-Syafani. Namun tadi kalau Imam Al-Ghazali kan ada 4 tingkatan, tapi pada Ar-Raghib Asy-Syafani itu terbagi dalam 3 tingkatan, yakni tingkatan wajib, tingkatan yang dianjurkan ataupun makdub, tingkatan keutamaan ataupun fadilah. Dimana tingkatan wajib ini itu meninggalkan semua perkara yang diharamkan, dan ini ditujukan kepada semua orang. Yang kedua, dianjurkan ataupun makdub, yakni menjauhi segala sesuatu perkara yang syubhat, dan ini ditujukan oleh golongan pertengahan saja. Yang ketiga yaitu keutamaan ataupun fadilah, yaitu mencegah diri dari perbuatan yang mubah yang terlalu banyak dengan mencukupkan semua kebutuhan pokok yang minim. Dan ini hanya dimiliki oleh para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mutasahid, dan orang-orang yang soleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Farhan, NIM 2119295. Di sini saya akan melanjutkan pada materi, yaitu contoh dan manfaat dari orang yang mempunyai sikap warak. Al-Zarnuji juga menjelaskan bahwa pelajar yang memiliki sifat warak, ilmunya akan bermanfaat, belajar lebih mudah, dan memiliki faedah yang banyak. Dengan ilmu yang bermanfaat, seorang pelajar akan mendapatkan kedudukan dan derajat yang tinggi. Warak merupakan sifat yang mencerminkan akhlak mulia, yaitu berhati-hati dalam memilih apa-apa yang berhubungan dengan pakaian, makanan, bahkan lingkungan perlu diperhitungkan keberadaannya. Adapun manfaat dari warak adalah A. Terhindar dari azab Allah, pikiran menjadi tenang dan hati menjadi tenteram. B. Menahan diri dari hal yang dilarang. C. Tidak menggunakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. D. Mendatangkan cinta Allah karena Allah mencintai orang-orang yang warak. E. Membuat doa dikabulkan karena manusia jika mensucikan makanan, minuman, dan bersikap warak, lalu mengangkat kedua tangannya untuk berdoa, maka doanya akan segera dikabulkan. F. Mendapatkan keridhaan Allah dan bertambahnya kebaikan. Yang terakhir, terdapat perbedaan tingkatan manusia di dalam surga sesuai dengan perbedaan tingkatan warak mereka. Contoh, seseorang meninggalkan kebiasaan mendengarkan dan memainkan musik secara berlebihan hingga lalai akan kewajibannya sebagai muslim, karena dia tahu bahwa bermusik atau mendengarkan musik itu ada yang mengatakan halal dan ada yang mengatakan haram. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.